Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk pasar. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Brilian Alagim, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Karno Sunyando dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Meisha Letia Perdana Piris, nomor absen 19 sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Mikaela Erika, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Mikali Widiantika Putra, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muzaki Novel Aziz, absen 24 dari kelas 29. Saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Okidian Putra Afla dari absen 29. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Kelebihan pasar persaingan sempurna: produsen bisa memproduksi barang sesuai dengan kemampuan perusahaan tanpa khawatir terjadi penurunan harga. Dalam memproduksi barang, produsen berusaha mencapai kondisi yang akan menghasilkan laba maksimum dalam jangka panjang. Akan terjadi efisiensi produksi. Kekurangan pasar persaingan sempurna yaitu barang-barang yang dihasilkan oleh produsen pada pasar persaingan sempurna identik satu sama lain, sehingga memiliki pilihan yang terbatas dalam menentukan barang yang dikonsumsinya. Pilihan yang terbatas akan mengakibatkan ada banyak kebutuhan konsumen yang belum dapat dipenuhi. Lalu selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Jadi pasar persaingan tidak sempurna ini adalah pasar yang jumlah penjual dan pembelinya itu tidak seimbang. Jadi antara satu penjual ini jumlahnya lebih banyak atau pembeli ini jumlahnya juga lebih banyak. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini ada beberapa contoh dan jenisnya. Antara lain, Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang memiliki hanya satu penjual, di mana satu penjual tersebut bisa menentukan harga dan juga bisa mengambil keuntungan yang lebih tinggi daripada pedagang yang lainnya. Ciri-cirinya, yang pertama, industri satu perusahaan barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang bisa menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, promosi iklan yang dibutuhkan perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar. Secara otomatis, pembeli akan membeli produknya. Yang keempat, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Kelebihannya adalah yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Kekurangannya adalah yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Yang kedua, pembeli tidak memiliki alternatif lain sebagai barang pengganti tersebut. Yang ketiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Pasar kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang menjual beberapa produk identik atau yang mirip satu sama lain dengan jumlah pembeli yang banyak. Oligopoli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu oligopoli murni yang ditandai beberapa perusahaan menjual produk homogen dan oligopoli dengan pembeda yang ditandai beberapa perusahaan menjual produk yang dapat dibedakan pada mutu, merek, model, dan sebagainya. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Hanya terdapat beberapa produsen yang menguasai banyak konsumen di pasar. Biasanya jumlah produsen tidak sampai 10 perusahaan. 2. Produk yang diperjualbelikan bisa bersifat homogen, bisa pula beragam. Yang ketiga, sistem harga menjadi kaku atau cenderung sama karena adanya kepemimpinan harga oleh perusahaan terbesar di pasar. Yang keempat, memiliki kurva permintaan dengan elastisitas silang yang relatif tinggi. Yang kelima, setiap perusahaan cenderung memberlakukan harga pasar yang umum. Kelebihan pasar oligopoli: yang ke-1, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi besar untuk masuk ke pasar. Kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Dan yang terakhir, kekurangan pasar oligopoli: pertama, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar. Dan yang kedua, akan terjadi perang harga. Pasar monopolistik
adalah suatu bentuk pasar yang terdapat banyak produsen menjual produk yang kurang lebih sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-ciri monopolistik: 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. 2. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. 3. Produsen mampu memengaruhi harga. Kelebihan monopolistik: 1. Terdapat banyak penjual sehingga konsumen memiliki pilihan. Hal ini akan menguntungkan konsumen karena produsen akan berupaya melayani konsumen sebaik mungkin. 2. Bebas keluar masuk pasar akan mendorong produsen untuk berkompetisi dengan sehat sehingga mendorong untuk selalu berinovasi dalam menghasilkan produknya. 3. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menemukan produk yang digunakan. Kekurangan monopolistik: 1. Memiliki tingkat persaingan yang tinggi. 2. Meskipun terdapat kebebasan untuk keluar masuk, untuk pasar tetap membutuhkan modal yang besar karena para pemain di dalam pasar telah memiliki skala ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pasar monopolistik mendorong produsen mengadakan inovasi produk sehingga meningkatkan biaya perusahaan yang pada akhirnya berimbas pada harga produk yang dibayar konsumen. Lalu selanjutnya ada pasar oligopsoni dan monopsoni. Pengertian dari pasar oligopsoni adalah keadaan pasar di mana pembeli itu memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi harga pasar, yaitu bisa dibilang juga bahwa pasar itu dikuasai oleh beberapa pembeli. Lalu untuk ciri-ciri pasar oligopsoni, yang pertama adalah terdapat beberapa pembeli. Yang kedua, umumnya pembeli adalah distributor. Lalu yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Yang keempat, harga produk cenderung lebih stabil. Lalu yang kelima, jenis barangnya lebih sedikit. Dan yang keenam, pendapatan merata. Kelebihan pasar oligopsoni. Kelebihan pasar oligopsoni yang pertama adalah di pasar ini hak-hak produsen terlindungi dengan baik meskipun pembeli itu berperan sebagai penguasa. Hal tersebut itu bisa terpenuhi karena di dalam pasar itu ada beberapa pembeli, sehingga ketika penjual merasa dirugikan, ia tuh dapat berpindah ke pembeli yang lain. Lalu selanjutnya ada di pasar ini tuh pembeli tidak bisa bertindak semaunya. Meskipun dapat menentukan harga pasar, pembeli harus menyesuaikan harga barang yang dibeli dengan produsen agar mau menjual kepadanya. Lalu sifat yang ketiga atau kelebihan yang ketiga, walaupun pasar ini masih belum terorganisir dengan baik, namun pasar ini umumnya mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan, dan tidak menyalahgunakan kebebasan walaupun sebagian besar dikuasai oleh pembeli. Lalu kekurangan pasar oligopsoni yang pertama adalah kualitas produk pada pasar ini kurang terjaga dengan baik karena penjualan cenderung mudah. Produsen kurang memperhatikan kualitas karena di dalam pasar ini terdapat beberapa pembeli pasar yang dapat dengan mudah menjual produknya sehingga kualitas kurang terjaga. Lalu kelemahan yang lainnya, di pasar ini juga cukup rentan terjadi manipulasi, di mana beberapa pembeli melakukan kerjasama memanipulasi keadaan yang dapat merugikan produsen. Biasanya memanipulasi ini terjadi karena pembeli itu ingin menentukan harga yang lebih murah. Lalu selanjutnya, kemudahan dalam hal jual beli di pasar ini menimbulkan kekurangan tersendiri, yaitu kekurangan kreativitas. Produsen hanya fokus pada produksi tanpa merasa perlu melakukan inovasi dan kreativitas terhadap produk bisnis yang mereka jual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.